Baik, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Bersama saya Pendeta Pilihan Panjaitan dalam YouTube channel Pendeta Pilihan. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mohon kehadiran Roh-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, serta mengajar kami untuk boleh mendengar, menghayati, dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita hadir di tengah-tengah pandemi ini. Nah, kita sedang dilanda oleh pandemi yang membuat kita khawatir, takut, banyak yang sakit, bahkan ada yang meninggal, tidak bisa bekerja, dan sebagainya. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau kita mendengar di negara tetangga sebelah, seperti di Jepang umpamanya, ketika tsunami dulu di Jepang, mereka antri untuk memperoleh makanan. Mereka ada moto seperti ini. Ini bukan momen untuk kenyang, tapi adalah momen untuk survive bersama. Jadi bukan momen untuk kenyang, bagaimana supaya saya kenyang, tapi ini adalah momen bagaimana supaya kita semua bisa bertahan hidup. Tapi ada sebaliknya, dan nampaknya di Indonesia ini sepertinya ada seperti itu. Berkata, ini adalah momen untuk mengenyangkan diri sendiri. Walaupun taruhannya, walaupun harganya nyawa orang lain. Yang penting gue kenyang. Yang penting gue memperolehnya. Saudaraku, hari ini kita akan coba melihat apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi ini. Baik, kita akan belajar dari firman Tuhan. Seorang nabi bernama Elisa. Bagaimana dia hadir menjadi berkat di tengah situasi yang kelaparan. Kita dengarkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawab Elisa, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Sekian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita masih ingat barangkali ketika awal-awal pandemi virus corona, kita semua diwajibkan pakai masker. Begitu susahnya untuk mendapatkan masker. Karena apa?
karena ada orang tiba-tiba borong masker untuk dirinya sendiri. Sehingga harga masker menjadi sangat-sangat mahal. Seandainya dia ambil untuk dirinya, sebetulnya nggak sampai sebegituan. Terus yang terakhir ini, ketika oksigen, karena begitu banyaknya yang terpapar COVID dalam 1 bulan ini, butuh oksigen. Tiba-tiba habis oksigen. Ada orang-orang yang sangat membutuhkan, nggak bisa. Kenapa? Ternyata ada yang borong oksigen untuk dirinya. Jadi ungkapan tadi, ini momen untuk mengenyangkan diri sendiri, walau taruhannya nyawa orang lain. Gua nggak peduli mereka dapat oksigen atau tidak, yang penting saya ada persediaan oksigen. Gua nggak peduli mereka dapat masker atau tidak, yang penting gua ada stok masker yang banyak. Saudaraku, Elisa dalam firman ini memberi kita contoh teladan yang baik. Ketika mereka kelaparan, karena memang paceklik pada zaman itu susah mencari makanan. Lalu ada orang datang dari Baal Salisa membawa roti hulu hasil, 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Ini ada makanan untuk Elisa. Begitu makanan itu diterima Elisa, bukannya diumpetin, bukannya disembunyikan, bukannya dinikmatin sendiri, tetapi dia berkata, dan inilah yang harus menjadi pernyataan kita juga hari ini. Berikanlah itu kepada orang-orang supaya mereka makan. Berikanlah ini kepada orang-orang supaya mereka makan. Jadi ada 100 orang teman Elisa pada saat itu yang butuh makanan. Ada makanan diantarkan untuk Elisa. Tidak cukup untuk 100 orang itu, kata pelayannya. Tapi Elisa bilang, no, berikan mereka supaya mereka makan. Pelayannya, gimana ini? Bagaimana saya menghidangkan makanan sedikit ini untuk 100 orang? Jawab Elisa tetap konsisten. Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Kenapa? Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Luar biasa. Seandainya dulu zaman butuh masker, orang-orang berkata, berikanlah kepada mereka yang sangat membutuhkan supaya mereka bisa pakai masker. Zaman oksigen kemarin, bukannya ninir, pemerintah kalau tidak sanggup sediakan oksigen, mundur saja. Itu bukan solusi. Bukan solusi seperti itu. Harusnya berikanlah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan supaya mereka hidup. Wow. Kita sebetulnya nggak perlu saling menyalahkan. Jadi hari ini kebanyakan orang hanya menyalahkan, bukan mencari memberikan solusi. Elisa mengajar kita, ya saudara-saudara ya, Amang Inang, adik-adik yang diberkati Tuhan dimanapun sekarang berada, mendengarkan firman ini, coba deh ketuk dada masing-masing, tanya, apakah di zaman ini saya hanya membutuhkan mementingkan diri sendiri, atau saya akan belajar bersama Elia berbagi, ya, berbagi, jangan menumpuk, ya, jangan menumpuk, tapi berbagi supaya orang-orang itu makan, supaya orang-orang itu bisa dapat tempat di rumah sakit, supaya orang-orang itu dapat vitamin, dapat obat, dapat pelayanan kesehatan, supaya orang-orang itu bisa hidup bersama-sama dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang supaya kita bisa begitu?
Saudaraku, Elisa, dia telah belajar untuk peduli kepada orang lain. Kalaupun seandainya dia makan, orang tidak akan keberatan. Tapi dia tidak. Dia bilang, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Indahnya kalau kita di Indonesia pada masa pandemi ini bisa berkata seperti itu. Berikanlah kepada mereka. Aku berikan kepada mereka supaya mereka makan. Saudara kita sekarang karena harus PPKM, gak bisa bekerja, gak bisa ada penghasilan, lalu bagaimana mereka makan? Dalam kelompok-kelompok kecil memang ada yang sediakan, berikanlah, berbagi. Tapi bagaimana kita bisa melakukan ini lebih luas lagi? Jangan memborong makanan dari supermarket, jangan memborong oksigen, jangan memborong kebutuhan-kebutuhan sehari-hari untuk diri sendiri, tapi berikanlah kepada orang-orang itu. Pernah kita dengar bahwa dia sudah selesai dengan dirinya, baru dia nggak mikirkan dirinya sendiri lagi. Artinya apa? Dia sudah punya banyak uang, punya jabatan, punya kekayaan, dan sebagainya. Lalu dia sekarang berbagi. Tapi berapa orang sih yang bisa selesai dengan dirinya? Pernah ada seorang Schumacher, E.F. Schumacher berkata begini, enough is beautiful. Jadi cukup itu indah. Persoalan kita sekarang tidak ada lagi orang berkata cukup. Pernah memang Salomo berkata more and more again. Gak pernah berkata cukup. Seperti dunia orang mati, kata Salomo, tidak pernah berkata cukup. Berapa ribu pun sekali mati, dunia orang mati kenyang, nggak mau lagi. Dia nggak pernah. Seperti api, nggak pernah berkata cukup. Berapa banyak pun kayu bakar yang dimakannya, dia nggak bilang, wah kenyang cukup deh. Enggak. Seberapa hutan seluruh dunia pun dikasih dimakannya, akan habis, dan sudah habis dia bilang, aku kenyang, never. Dan seterusnya. Saudaraku, tapi Elisa bukan karena sudah cukup dengan dirinya, karena dia sudah punya semuanya, enggak, dia tetap kekurangan. Jadi jangan bilang orang yang sudah cukup dengan dirinya deh yang bisa berbagi. No, kita juga bisa berbagi. Pernah ada satu foto yang dapat foto terbaik seluruh dunia. Fotografer itu memoto seorang anak ketika ada antrian untuk berbagi makanan, sudah lama ditunggu-tunggu. Anak itu mendapat satu buah pisang, sudah lama ditunggu-tunggu. Dia dapat pisang itu, dia cium-cium, lalu dia pergi. Ada saudaranya di kulit, dikasih dimakan oleh saudaranya, lalu sisanya dia makan untuk dirinya sendiri. Bukan karena dia sudah cukup dengan dirinya, sangat-sangat kekurangan, tapi dia telah belajar memikirkan orang lain. Dia belajar memperhatikan, dia belajar peduli kepada orang lain. Jadi semua kita bisa berbagi. Semua kita bisa berbagi. Kalau hati kita, jadi ketika Yesus melihat orang yang susah, yang melihat orang yang sedih, melihat orang yang terlantar, dia bukan kritik, mana ini pemerintah ini, mana ini pengurusnya ini, kok dibiarin terlantar. Tidak. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hanya hati yang tergerak oleh belas kasihan yang bisa berbagi. Hanya hati
yang tergerak oleh belas kasihan, yang mau peduli. Yang bahkan bukan karena sudah selesai dengan dirinya, tapi dia bahkan mau berkorban untuk kepentingan orang lain. Saudaraku, inilah pelajaran kita di pandemi ini. Semua orang tahu bahwa memang nggak ada yang sempurna. Pemerintah telah berusaha dengan sebaik-baiknya, tapi memang nggak sempurna. Nggak semua bisa di cover, nggak bisa semua diselesaikan. Jadi tugas kita bukan di mana pemerintah, bukan. Apa bagian kita? Apakah kita orang yang hanya tahu kritik? Siapapun sebetulnya nggak perlu sekolah untuk kritik, nggak perlu jadi profesor, nggak perlu jadi orang pintar kalau hanya untuk kritik. Yang dibutuhkan dalam situasi ini adalah kepedulian. Mau ikut dari bagian dari solusi. Mari kita menjadi bagian dari solusi. Bukan bagian dari persoalan. Bukan menambah-nambah persoalan. Tapi bagaimana kita menjadi bagian dari solusi. Seperti Elisa. 100 orang dengan hanya 20 roti jelai serta gandum baru. Berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan. Ada protes, tapi dia berikanlah, lalu dibagi. Mereka makan. Ya benar deh, masih ada sisa. Kalau kita, saya percaya juga Indonesia, kalau kita mau berbagi, bukan sibuk borong oksigen untuk dirinya, bukan sibuk borong obat-obatan untuk dirinya, tapi mau bilang, berikanlah kepada mereka. Kita akan berlebih. Kita tidak akan kekurangan. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, karena itu, di tengah pandemi sekarang ini, yang dibutuhkan bukan orang-orang pintar untuk kritik. Bukan. Yang dibutuhkan adalah orang-orang sederhana yang mau berbagi. Orang-orang sederhana seperti kita semua yang ada di sini. Hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Sama seperti Elisa. Kalau kita baca pasal 4 ini, Elisa selalu hadir menjadi solusi di tengah-tengah persoalan yang dihadapi. Di pasal ayat 1 diceritakan ada seorang janda yang punya hutang. Lalu setelah suaminya meninggal, orang yang punya tempat berhutangnya menagih, dan kalau tidak dibayar akan diambil 2 anaknya menjadi bayarannya. Ibu janda itu datang kepada Elisa menangis-tangis. Lalu Elisa berkata, apa yang kamu punya? Jadi Elisa nggak bilang, kenapa sampai berhutang sih? Emang kamu kemanakan uang? Enggak. Apa yang kamu punya sekarang? Ibu itu berkata, aku punya minyak sedikit. Oh, kalau begitu, pinjamlah tempayan-tempayan dari tetangga-tetangga. Jangan terlalu sedikit. Lalu mereka pinjam. Lalu Elisa bilang, iya, masuklah kamarmu, tutup, lalu isilah tempayan itu satu persatu. Mereka masuk, tempayan diisi satu persatu, belum pindahkan lagi satu, ada 6 tempayan. Sudah tempayan kan mana-mana lagi, nggak ada lagi, lalu berhenti minyaknya. Lalu ibu janda berkata, sudah terisi. Oke, jual, hasilnya bayarkan hutangmu, sisanya menjadi biaya hidup. Saudaraku, kritik itu mudah sekali, tapi memberikan solusi, menjadi bagian dari solusi, itu yang dibutuhkan. Menyalah-nyalahkan itu nggak bayar.
tapi menjadi bagian dari solusi, itu ada harganya. Bahkan kita harus lapar. Saudaraku, selanjutnya ada lagi perempuan satu keluarga yang tidak punya anak. Elisa hadir menolong mereka. Kemudian masa kelaparan, ini masih bagian dari kelaparan. Karena tidak ada makanan, ya ambil aja sayur-sayuran hutan, bisa ambil, dimasak. Tapi setelah dimasak, dimakan pahit. Aduh, ternyata racun. Lalu Elisa sekali lagi, dia tidak kritik. Bolok banget sih, udah tahu sayur kayak gitu masa diambil? Enggak. Solusi. Dia bilang ambil tepung, taburkan ke dalamnya. Diambil, taburkan, menetralisir, lalu coba deh, jadi enak deh. Itu. Jadi hadirlah menjadi bagian dari solusi. Kalau kita tidak bisa menolong, jangan merongrong. Kalau kita tidak bisa menjadi solusi, jangan bikin kacau. Berdoa, tugas kita berdoa, memohon kepada Tuhan agar hati setiap kita digerakkan dengan belas kasihan, mau menolong, mau berbagi, mau peduli. Itu yang dibutuhkan sekarang ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun berada, apapun sekarang persoalanmu, sedang sakit atau saudara sakit, sedang di rumah sakit, sedang isoman, apapun yang menjadi masalahmu, kita di sini bersama-sama, tidak menyalahkan, bukan untuk menyalahkan, tapi kami adalah sahabatmu. Kita ada di sini untuk saling mendukung, saling mendoakan. Amsal 17:17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap saat dan menjadi saudara dalam kesusahan. Ya, menjadi saudara dalam kesusahan. Saya adalah saudara. Saya tidak malu apapun persoalan sekarang. Sesakit apapun penderitaanmu, sesusah apapun hidupmu, kami ada di sini. Pendeta Pilihan adalah saudara. Saya tidak malu menjadi saudara di dalam Kristus. Sepanjang saya bisa menolong, mari kita saling menolong, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Itu yang dibutuhkan pada saat ini. Saudara-saudara yang sakit, kita berdoa supaya tangan kasih Tuhan yang lembut dan perkasa itu terulur menjamah tubuhmu, mengalirkan kesehatan, kesembuhan melalui sistem kekebalan tubuh, sehingga dalam nama Yesus kamu disembuhkan. Tapi yang paling penting, karena memang kita bisa sakit kapan saja, tapi satu hal yang pasti, kita bersama dengan Yesus. Yesus ada di pihak kamu, ada di pihak kita, memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, dan Dia telah menyediakan rumah kekal bagi kita bersamanya di surga. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur kalau pada kesempatan ini Tuhan beri saya kesempatan menyapa anak-anakmu dimanapun mendengarkan firman-Mu ini. Ulurkan tanganmu, urapi mereka, teguhkan, berkati setiap pekerjaan. Tuhan ajar mereka untuk hanya bergantung kepadamu,
untuk lebih peka mendengar suara, karena hanya suara yang bisa pegangan kami untuk selamanya. Tuhan, berkati setiap tindakan medis untuk orang-orang sakit yang ketakutan. Berikan pengharapan, berikan kekuatan bahwa mereka tidak sendirian dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu, biarlah kami dikuatkan, diberkati, agar hadir menjadi sesama yang peduli, yang mau berbagi. Karena hanya dengan demikian Tuhan, maka semuanya akan makan, semuanya akan dapat apa yang dibutuhkan, dan bahkan akan lebih. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Shalom. Horas.